Bapak Surgawi yang Maha Baik, kami bersyukur kalau Tuhan terus menganugerahkan kepada kami kesempatan diperlengkapi kesempatan untuk mendengar dan belajar dari firman-Mu. Dan saat ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu, apa yang Kau sampaikan kepada Yosua, kiranya itu juga berbicara kepada kami saat ini yang juga sedang menggumulkan, mempertimbangkan di dalam meresponi panggilan-Mu. Tuhan yang buka hati dan pikiran kami, Tuhan juga kiranya menolong setiap kami yang mendengar dan juga mau yang kami nyampaikan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk teman-teman. Oke, selamat siang semua. Ya, perkenalkan aku Gloria, biasa dipanggil Golo. Aku alumni dari FMIPA UI, FMIPA Jaya, angkatan 2017. Gitu ya. Salam kenal teman-teman. Udah kenal ya. Oke, di bagian kedua ini, kalau Bang Alex mungkin lebih banyak pemaparan materi. Aku akan secara singkat sharing ya. Satu bagian firman Tuhan dari Ulangan. Kita baca dulu bersama-sama ya. Yang pria baca ayat yang ganjil, yang perempuan baca ayat yang genap. Pria baca setelah aku bacakan perikopnya ya. Ulangan 31 ayat 1 sampai 8. Kemudian Musa pergi dan menyampaikan segala perkara ini kepada seluruh orang Israel. Katanya kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun dan tidak dapat memimpin lagi. Juga Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu dan memunahkan bangsa-bangsa itu. Sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Adapun Yosua, dia akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan kamu harus melakukan terhadap mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gentar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang menyertai kamu. Ia tidak akan mengabaikan kamu dan tidak akan meninggalkan kamu. Dan berkata kepadanya, disuruh, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab kamu akan masuk bersama bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Dan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu dan Dia akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah cemas. Ya teman-teman, tema ini ya, jangan takut. Kayak Kevin tahu, aku tuh orangnya penakut banget. Takut banget dulu ketemu orang baru. Takut banget dulu mimpin kelompok, apalagi anak-anak kelompok kecilku itu cowok-cowok. Gitu ya. Nah mungkin di tengah pergumulan sekarang, ya, kalian juga ngalamin ketakutan-ketakutan atau kekhawatiran. Tapi hari ini aku mau ngajak kita sama-sama merenungkan ya, bagian firman Tuhan ini. Ini kisahnya Musa yang akan mati sehingga ia memberikan kepemimpinannya, ya, pelayanannya selanjutnya kepada Yosua. Ya teman-teman, pertama yang mau kembali, ya aku ingatkan karena tadi Bang Alex juga udah sampaikan, pelayanan adalah tentang Allah dan rencananya, tentang Allah dan pekerjaannya. Ya,
ini nggak pernah dimulai dari kita. Begitu juga apa yang terjadi sama bangsa Israel, Yosua, Musa, itu nggak pernah dimulai dari Musa yang ingin membebaskan bangsa Israel. Itu dimulai dari Allah, kisahnya Allah dan pekerjaannya. Allah yang pertama kali memanggil Abram, lalu berjanji kepada Abram untuk memberikan tanah Kanaan ya kepada keturunan Abram. Allah yang terus mengerjakannya dan ia memanggil Musa serta Yosua. Ya. Ini nggak pernah dimulai dari kita, teman-teman. Selalu dimulai dari Allah. Allah yang berinisiatif, Allah yang merencanakan, Allah juga nantinya yang akan mengerjakan. Jadi pelayanan kita, apa yang kita sedang kerjakan dan usahakan lewat PO, ya, itu tentang Allah dan rencananya. Ya, rencana Allah untuk terus menghadirkan kerajaannya. Ada murid-murid, ada orang-orang yang menuhankan Kristus di dalam hidupnya. Tapi di dalam anugerahnya dan kemurahannya, makanya Allah mau libatkan kita. Ya. Allah mau libatkan Musa dan Yosua di dalam rencananya membebaskan bangsa Israel. Ya. Mengendapkan janjinya untuk memberikan tanah Kanaan kepada mereka. Ya, kalau kita kenal Musa kan tokoh yang hebat. Ya, dia bisa belah laut. Ya, dia pimpin bangsa Israel yang begitu besar ya di padang gurun. Yosua juga membantu bangsa Israel nyebrang ya dari Sungai Yordan. Yosua juga mimpin bangsa Israel berperang merebut tanah Kanaan. Ya, kita lihat kehebatan mereka, tapi tetap dikatakan mereka adalah hamba Tuhan. Ya. Mereka cuma hamba Tuhan. Musa adalah hamba Tuhan, Yosua yang abdi Musa itu juga adalah hambanya Tuhan. Maka kita pun sekarang di zaman ini yang terus dipanggil, yang untuk terlibat dalam rencananya Tuhan, kita juga cuma hamba Tuhan, alatnya. Ya. Karena ingat, rencana dan pekerjaan Tuhan, Tuhanlah yang menetapkan. Ya. Bukan Musa, bukan Yosua, apalagi kita, ya, yang menginisiasi adanya pemuridan. Kalau nggak ada, mungkin kita nggak kepikiran tuh. Ya, mau mulai pemuridan di kampus ini. Ya. Nah, tapi hati-hati ya teman-teman. Kita mungkin suka berpikir, enak kali Tuhan. Nyuruh-nyuruh Musa, Yosua untuk melakukan pekerjaannya. Terus kita juga mungkin merenungkan, enak kali ya Tuhan. Tuhan selamatkan aku biar aku disuruh-suruh ngerjain pekerjaannya. Ya kan, capek kan? Kerjain pemuridan yang mungkin tadi kita nggak tahu hasilnya seperti apa. Tapi teman-teman, Allah menyatakan kalau Dia yang menyertai, Dia sendiri yang menggenapkan rencananya dan pekerjaannya. Ya. Di Ulangan 31, ya, Musa berbicara kepada Yosua, meyakinkan dia bahwa Tuhan sendirilah yang akan menyeberang di depannya dan memunahkan bangsa-bangsa itu. Tuhan yang akan melakukannya, Tuhan yang akan menyerahkan bangsa-bangsa itu kepada Yosua dan bangsa Israel. Tuhan sendiri yang bekerja, Tuhan sendiri yang berperang. Tuhan yang akan menyerahkan mereka kepadamu. Karena Tuhan yang punya rencana dan pekerjaan, maka dialah pribadi yang paling gak ingin pekerjaannya gagal. Sehingga dia sendiri juga lah yang akan menyertai, dia sendiri yang akan berperang dan bekerja. Maka kalau kita bisa renungkan sekarang, ya, kalau Tuhan panggil kita, kita pun ya disertai dan Tuhan sendiri akan menggenapkan rencananya di UI ini, di bangsa kita. Ya. Jadi kita makin bisa lihat lagi ya teman-teman, merenungkan bahwa sekali lagi panggilan pelayanan ini
semata-mata adalah anugerah. Di tengah keterbatasan kita, di tengah ketakutan kita, di tengah kecenderungan kita yang gagal, Dia mempercayakan itu kepada kita. Ya. Maka tadi ya, ingat kata Bang Alex, jangan sombong kalau misalnya berhasil. Kita lihat, kakak kita sepertinya ada perubahan hidup dan semuanya jadi PKK. Semata-mata itu juga pekerjaan Tuhan. Tapi kalaupun gagal, jangan juga bersedih hati. Karena Tuhan pasti akan tetap menggenapkan rencananya. Gitu ya. Tanpa kita pun sebenarnya Tuhan bisa. Tapi kalau Tuhan mau pakai kita, kembali ingat itu adalah anugerahnya. Ya teman-teman, Yosua juga ngalamin ketakutan. Ya, Yosua juga ngalamin ketakutan sama kayak kita. Kita mungkin salah. Bentar ya. Kita mungkin takut ya dari dalam diri kita sendiri, takut bukan jadi PKK yang baik, merasa masih berdosa, itu kan yang sering jadi pergumulan mau terima atau enggak pelayanan. Belum lagi masalah studi, masalah kesibukan, aku udah sibuk studi sana sini, pengen lagi sih aku mikirin orang lain. Gitu. Bisa jadi juga masalah di AKK, takut nanti AKK-nya bandel, AKK-nya nggak cocok sama kita, takut ditolak, ya, ditolak kan nggak enak ya, menyakitkan gitu. Mungkin aja kita takut ditolak. Banyak ketakutan-ketakutan yang mungkin kita alami, ya sesuai tema kita. Banyak ketakutan yang mungkin akan kita hadapi ke depannya. Tapi makin ingat lagi ya, Tuhan tadi sudah mengatakan kalau Dia yang akan menyertai, Dia sendiri yang berjanji bahwa Dia akan berperang. Tapi teman-teman, penyertaan Tuhan itu cuma bisa dialami kalau kita taat. Kalau kita masuk dalam rencananya, masuk dalam pekerjaannya. Ya diriku, kalaupun aku nggak taat, aku nggak bersedia terlibat di dalam pelayanannya, pekerjaannya, ya aku nggak akan nikmati tuh bagaimana Tuhan menolongku di dalam memimpin kelompok kecil. Tuhan menolongku dalam menghadapi kakakku yang nakal. Ya. Penyertaan dan janji Tuhan kita alami hanya di dalam ketaatan. Ya. Tuhan tahu Yosua takut. Ya. Makanya ia cepet banget. Waktuku cuma 30 menit teman-teman. Ya, aku akan cepet ya. Ya. Tuhan tahu kalau Yosua itu takut. Ya. Tapi ia mengatakan, berfirman kepada Yosua, dan itu yang akan kita bahas, ada dua hal, dan kiranya ini juga yang kita yakini Tuhan sampaikan kepada kita. Ya, kepada kita hari ini. Yang pertama, Tuhan berpesan kepada Yosua, ya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Simpel ya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Di dalam Ulangan yang kita baca, itu sebenarnya perkataan Musa kepada Yosua. Ya, Musa berkali-kali mengingatkan Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan gentar karena mereka. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu lagi di ayat 7. Di ayat 8 juga dikatakan, janganlah takut dan janganlah cemas. Di ayat lain, di dalam Ulangan juga ada. Ya. Berkali-kali Musa mengatakan itu kepada Yosua untuk kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut. Di dalam Yosua pun, Yosua 1, kalian bisa buka. Kita tadi nggak baca, aku cantumkan ayatnya di situ. Ini perkataan Tuhan sendiri kepada Yosua.
Sampai 3 kali dia bilang, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Musa sampai berkali-kali bilang itu ke Yosua. Tuhan juga sampai berkali-kali bilang itu ke Yosua. Apa artinya? Berarti Yosua benar-benaran takut. Ya, contohnya, aku bilang ke Kevin, Vin, diam. Terus aku bilang, Kevin, diam. Terus aku bilang lagi, Kevin, bukannya udah aku bilang diem, gitu. Tapi karena dia lagi nggak rame, ya, nggak pas ya. Tapi kalau misalnya ada guru kita, dosen kita negur, berarti kan kita emang lagi rame. Ya, kalau berkali-kali negur berarti emang lagi rame. Aneh kan tadi kan, Kevin diam, aku bilang dia suruh diem, padahal dia udah diem. Ya. Yosua beneran takut teman-teman. Kenapa takut? Ya. Ingat ya, dia gantiin Musa. Di Yosua 1 tuh dia dibilang abdinya Musa, pembantunya Musa. Musa udah terkenal jadi pemimpin yang hebat. Ya dia anak raja, lalu dia memimpin bangsa Israel menyeberangi lautan. Ya, ada peristiwa ajaib terjadi di situ. Mimpin bangsa Israel di gurun bertahun-tahun. Ya. Dia cuma abdinya Musa, pembantunya Musa. Dan sekarang diminta menggantikan Musa yang udah punya nama yang terkenal dan besar bagi bangsa Israel. Ya takut dong, kalau gantiin Musa, ya jangan-jangan bangsa Israel juga nggak mau nurut sama mereka. Ya. Apa yang buat Yosua takut? Kita tahu lah bangsa Israel tuh bebalnya astaga gitu ya. Di zaman Musa kita bisa lihat bangsa Israel ya berkali-kali juga melawan Tuhan, nggak taat sama Tuhan. Bebalnya bebal luar biasa gitu, tegar tengkuk. Pasti dia takut ngadepin bangsa yang kayak begitu. Apalagi yang membuat Yosua takut? Dia ngadepin bangsa Kanaan, bangsa yang besar, jago perang, punya alat perang yang lengkap ya dibandingkan Israel yang bangsa Israel itu kan cuma bangsa yang ikut-ikut ya Tuhan pimpin kemana dia ngikut ya bangsa yang cuma bisa pertanian ya. Sedangkan lawannya bangsa yang besar udah settle bangsa yang bisa berperang. Jelas Yosua takut. Makanya Tuhan sampai 3 kali bilang, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bukan udah aku bilang, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kiranya apa yang dikatakan Tuhan kepada Yosua, itu juga jadi penguatan buat kita. Kalau saat ini ya kita takut, ya Tuhan bilang, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kenapa? Karena Tuhan yang berjanji menyertai dan mengenapkan rencananya. Ya teman-teman, apa yang membuat Yosua bisa kuat, ya menguatkan hati dan meneguhkan hati, itu karena ada janji Tuhan. Ya, kita tadi udah lihat beberapa ayatnya. Tuhan sendiri yang akan berperang, ya Tuhan yang akan memimpin, Tuhan yang akan memusnahkan bangsa-bangsa itu. Tuhan sendiri yang akan menyertai. Itu janjinya. Selain janji penyertaan, ada janji penggenapan. Ya, teman-teman bisa buka Yosua 1 ayat 3. Ya. Di situ dikatakan ya, ini perkataan Tuhan kepada Yosua. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ya. Itu janji penggenapan. Jadi Tuhan emang udah berjanji akan menggenapkan sendiri rencananya, dan di dalam prosesnya Tuhan juga menjanjikan penyertaan. Di Yosua 1 ayat 5 juga dikatakan ya, aku menyertai Musa,
Ya, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau, Yosua. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Gitu. Cara menguatkan hati, yang meneguhkan hati. Ya, mari ingat janji Tuhan. Tuhan yang akan menggenapkan rencananya. Tuhan berjanji akan menyertai. Tapi penyertaannya ini ya tetap bisa dialami hanya di dalam kita taat, ngerjakan apa yang dipercayakan kepada kita. Jadi lihat lagi ya, pertama-tama bukan soal apa yang harus aku lakukan ya, tapi Allah telah melakukan sesuatu. Allah menyertai, Allah akan menggenapkan. Jadi Yosua pada akhirnya kita bisa lihat, dia menang, bisa merebut tanah Kanaan. Gitu ya. Mari sama-sama pegang janji ini ya teman-teman. Allah yang disembah Yosua kan itu juga Allah yang kita layani saat ini. Gitu ya. Allah kita masih sama. Ya, nggak berubah. Dan yang kedua, selain menguatkan dan meneguhkan hati, Tuhan berfirman, hiduplah dalam firman Tuhan. Taat kepada firman Tuhan. Itu ada di Yosua 1 ayat 7 dan 8 ya. Aku bacakan. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jadi waktu zaman Yosua, seluruh hukum itu adalah apa yang dikatakan Musa, apa yang ditulis Musa. Ya, kitab Kejadian sampai Ulangan. Walaupun memang waktu itu belum ditulis, ya, tapi secara verbal, nah itu berarti yang harus ditaati oleh Yosua. Ya, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bagian kedua yang Yosua harus lakukan, jadi bagiannya Yosua, ya dia harus taat kepada firman Tuhan. Firman Tuhan jadi penuntun hidupnya. Ya. Yosua diminta untuk bertindak sesuai hukum Taurat. Jangan menyimpang kanan, ke kiri, jangan sampai lalai sedikit pun. Dan firman Tuhan itulah yang harus terus diperkatakan. Jadi nggak hanya membacakannya, tapi merenungkannya dan juga memperkatakannya. Dan Tuhan pun menghendaki hal yang sama kita lakukan sebagai hambanya. Hidup di dalam firman-Nya, taat kepada firman-Nya. Apalagi sebagai PKK ya teman-teman, PKTB. Jangan lupa kalau kita ini masih tetap murid. Oke, kita pembuat murid, tapi jangan lupa kita juga masih murid. Murid itu nggak akan selesai sekolahnya. Ya. Itu seumur hidup kita akan jadi murid. Maka mari terus hidup dalam firman, belajar firman, diperlengkapi dalam firman. Bahkan lewat pembinaan seperti ini, mari lihat, ya ini juga bentuk ketaatan kita mau terus taat. Ya, diperlengkapi. Ya teman-teman, ini bagian kedua, hiduplah dalam firman. Karena penyertaan dan janji Tuhan kita alami di dalam ketaatan. Ya. Ketaatan dalam firman-Nya, ketaatan dalam terus mengerjakan pelayanan ini. Ya, itu dua hal yang kiranya kita pegang. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan teruslah hidup di dalam firman untuk bisa terus menikmati penyertaan Tuhan. Ya, di akhir menutup, ya aku sharing juga. Nanti mungkin di kelompok sharing juga kakak-kakak akan sharing. Ya, di kelompok sharing kakak-kakak
PKS juga akan sharing ya. Izinkan aku juga sharing sekarang ya, bagaimana Tuhan juga menolongku di dalam bagi ketakutan yang aku hadapi. Ya. Ya, sama seperti kalian, ya aku juga dulu banyak takutnya. Aku bahkan merasa kayaknya aku emang paling penakut dari banyak orang, ya, melihat karakterku yang seperti ini, yang malu-malu, yang kayaknya diem-diem, nggak asik, gitu ya, buat ngobrol. Terus lagi waktu itu dalam proses bergumul ya, mempertimbangkan apakah terima atau enggak. Oh ternyata MIPA kekurangan PKK cowok. Ya, akhirnya itu ditawarkan lah, mau nggak pegang cowok. Udah itu makin nambah lah ketakutanku, ya kan? Pegang cowok, apalagi kalau cowoknya rame-rame dan nakal-nakal, aduh pusing banget gitu. 6 cowok waktu itu. Dan banyak lagi ketakutan-ketakutan. Bagi waktu, ya. Suka sih matematika, tapi waktu itu kayak susah juga deh untuk bisa survive, gitu ya. Belum lagi ngatur waktu dengan keluarga, ya. Ada keluarga di sini yang biasanya minta kalau weekend ya balik gitu, ingat keluarga. Ya. Udah banyak ketakutan, ya. Takut nggak bisa jadi pemimpin yang baik, takut anak-anaknya nggak berubah. Takut kalau ternyata nanti semua anak-anaknya meninggalkan. Aku nggak ada yang mau dengan aku yang seperti ini. Teman-teman, selama masa pembinaan CPKK ya aku terus bergumul ya. Posisi teman-teman, aku masih ingat banget. Aku tahu ini perintah Tuhan. Ya, aku tahu ini perintah Tuhan. Apalagi aku juga udah dimuridkan. Bersyukur aku punya PKK yang baik, yang setia, ya. Dia dari Farmasi UI angkatan 2008, ya, udah alumni tapi masih mau melayani di MIPA karena kekurangan PKK waktu itu. Dia 2 tahun muridkan aku. Ya aku orang yang udah menikmati ya PKK yang baik. Terus aku tahu ini perintah Tuhan. Kita tadi udah lihat ya. Kita tadi udah lihat kan, udah dengar kan apa kata Bang Alex, ya. Pergilah, jadikanlah. Udah tahu, udah pinter, ya. Udah kayak orang Farisi, udah tahu. Tapi dalam hati kayak ada sesuatu yang kayak bertanya, Tuhan kayaknya hatiku nggak mau deh, gitu. Enggan deh untuk ngerjain pelayanan ini. Aku nggak tahu kenapa, gitu ya. Sampai akhirnya ya terus berdoa dalam masa pergumulan itu. Tuhan tunjukkan ke aku apa sih yang buat aku akhirnya mau gitu, nerima. Ya. Tuhan buat aku akhirnya benar-benar mau nerima gitu ya. Jadi selama bergumul ya berdoa, akhirnya Tuhan jawab tuh. Aku merasa itu cara Tuhan menjawab ya. Jadi dalam saat teduhku, pertama Tuhan bukakan tokoh-tokoh yang mana dibilang mereka itu bergaul karib sama Tuhan. Waktu saat teduh, wih keren banget nih orang nih, bergaul karib sama Tuhan. Siapa sih yang nggak mau bergaul karib sama Tuhan gitu ya. Oke. Terus di hari selanjutnya, aku masih ingat banget, itu dari Mazmur, Tuhan bilang, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Oh oke, gitu kan. Ya aku mau jadi orang yang takut akan Tuhan. Terus di hari-hari selanjutnya saat teduhku berbicara tentang mengasihi Allah. Aku saat itu nggak tahu tuh rangkaian ini ya. Ini aku pikir-pikir setelah pada akhirnya aku dapat ayat ini. Ya. Jadi dalam 1 minggu itu saat teduhku seperti itu teman-teman. Aku mengimani itu pengalaman imanku, ya itu cara Tuhan bicara kepadaku, menjawab pergumulanku dan ketakutanku. Ya,
di akhir waktu pasca asrama kita bagi-bagi telur, ada ayatnya. Ayatnya itu ini. Waktu aku baca aku kaget sih. Ya, jadi emang selama seminggu itu kan terus bertanya-tanya, apa ya Tuhan yang buat aku harus terima? Aku mau ngerjain pelayanan ini. Ayatnya bilang gini, hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Fear the Lord and serve Him. Cuma itu. Kamu gak usah cari alasan lain, ya hanya takutlah akan Tuhan. Jadi waktu aku dapet tema ini, jangan takut, enggak sih. Alkitab kita mengajarkan satu ketakutan, yaitu takut akan Tuhan. Hanya takutlah akan Tuhan, dan setialah beribadah, setialah melayaninya. Next. Ya teman-teman, terakhir. Kalau tema kita bicara jangan takut, ya di akhir, ini perenunganku tentang apa artinya takut akan Tuhan. Mari kita baca bersama-sama Mazmur 130 ayat 3-4. 1, 2, 3. Tuhan, siapa yang tapi padamu ada pengampunan supaya engkau dikasihi. Ayat ini menarik ya. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Iya, siapa yang dapat tahan kalau Tuhan mengingat atau menghitung kesalahan kita? Kita pasti udah takutan, ya karena Tuhan ya punya bukti-buktinya segala kesalahan dan dosa kita, dan Dia berhak menghukum. Ya. Tapi yang menarik di ayat 4-nya, tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Yang menjadi aneh, harusnya kan tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau dikasihi orang. Ya kan, tapi Mazmur ini pakai kata takut. Ini teman-teman, bagi orang nggak percaya, takut akan Tuhan adalah takut akan penghakimannya. Ya, takut akan kematian kekal. Ya, yang merupakan perpisahan kekal dari Tuhan. Tapi bagi orang percaya, takut akan Tuhan adalah sesuatu yang sangat berbeda. Ya. Bahasa Ibrani yirah, tapi aku mau jelaskan pakai bahasa Jawanya. Bahasa Jawanya takut di sini itu dia pakai kata ajrih asih. Ajrih, ada yang tahu artinya apa? Tidak. Ajrih itu artinya takut. Asih itu apa? Kasih, mengasihi. Jadi takut di sini itu diterjemahkannya ajrih asih. Takut kasih. Mau bilang apa? Kita takut kepada Tuhan bukan karena takut penghukumannya. Ya, apalagi kalau misalnya kita nggak jadi PKK, nggak meresponi, kita takut dihukum. Ya, makanya kita mau deh jadi PKK daripada Tuhan hukum aku, daripada Tuhan nggak berkati kuliahku, daripada Tuhan nggak berkati hidupku. Enggak, kita nggak meresponinya dengan seperti itu, teman-teman. Kita takut bukan karena takut dihukum, tapi karena mengasihi Dia. Takut di sini ya bisa diartikan taat ya. Taat, hormat. Tapi kita taat dan takut dan hormat kepada Dia karena kita mengasihi Dia yang udah terlebih dulu mengasihi kita. Jadi kita nggak mau menyakiti hatinya. Bayangin, jadi Tuhan ada pengampunan, makanya kita mau hormat dan takut kepada Dia. Bukan sebaliknya, karena Tuhan Maha mengampuni ya udah kita berbuat seenaknya aja, hidup seenaknya aja. Enggak ya. Tapi karena Tuhan ada pengampunan, Tuhan terus mau mengasihi kita, mengampuni kita, maka respons yang layak kepadanya ya kita juga balik mengasihi Dia. Mau taat, mau hormat.
kepadanya. Iya teman-teman, setelah lulus aku 2 tahun kan bekerja. Habis itu tiba-tiba ada seorang kakak alumni MIPA, ya, Bang Ray, tiba-tiba menawarkan lagi pelayanan mahasiswa ke aku. Di situ aku juga takut lagi dong. Takut ngadepin mama, ya, karena udah lulus di UI, ngapain sih ngerjain kayak gini, gitu ya. Terus juga aku takut sama mahasiswa-mahasiswa karena udah kayaknya nggak relate, udah jauh jaraknya, gitu ya. Kalian kayaknya udah Gen Z banget, aku masih Gen Z awal-awal. Takut nggak relevan sama kalian. Ya takut banyak hal, ya. Peran jadi pelayan mahasiswa, misalnya harus berkhotbah apa, nah takut banget. Ya, waktu di-sharingkan itu agak kaget, ya, terus dia bertanya sama Tuhan, Tuhan apakah ini emang bagianku, apakah ini emang Tuhan percayakan, dan ya Tuhan jawab lagi lewat ayat ini. Ya di saat teduhku juga balik lagi Tuhan ingetin ayat ini. Gitu ya, walaupun tetap masih ada pertimbangan-pertimbangan lain, ya terus bawa itu di hadapan Tuhan, doakan dan Tuhan mungkin akan jawab ya. Dengan caranya lewat firman, mungkin lewat orang-orang di sekitar kita. Gitu. Jadi itu yang membuat aku akhirnya berani gitu ya. Karena aku mau belajar terus takut akan Tuhan. Bukan takut sama hal-hal tadi yang jadi pertimbanganku. Dan kiranya saat ini pun firman Tuhan ini, apa yang disampaikan Tuhan kepada Yosua, itu juga boleh menguatkan kita semuanya. Aku juga masih takut teman-teman. Sama. Berapa kali pengen cabut, pengen kabur. Gitu ya. Tapi terus Tuhan sendiri yang menyatakan penyertaannya, menyatakan peneguhannya. Bagian kita cuma taat dan hidup di dalam firman-Nya. Ya. Jadi mari sama-sama ya, kita terus menguatkan hati, meneguhkan hati ya, untuk menikmati penyertaan Tuhan. Ya. Kita sama-sama terus berjuang, ya, hidup taat di dalam firman-Nya. Gitu ya. Terakhir ya David. Iya, tadi kakak-kakakku kan cowok semua ya. Kakak kayak dulu, bukan yang sekarang. Bukan Mora. Yang dulu. Anak MIPA, 6 cowok, fisika. Bandel-bandel. Jadi tiap mau kelompok kecil pertemuan pertama, aku masih ingat banget di Dallas, lantai 2. Aku udah ketakutan dari semalam, udah doa, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Tuhan tolong aku gitu kan. Aku udah nyusun beberapa pertanyaan, ya. Karena emang kan pertemuan pertama nggak langsung bahas bahan dong. Pertanyaan-pertanyaan buat ngobrol, aku udah catat semua. Gitu. Terus udah, so kasih gemetar, mau ketemu mereka, akhirnya mereka naik, gitu, satu-satu. Gitu. Udah, terus ya udah akhirnya menikmati proses-proses itu ya. Aku takut, tapi Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan untuk aku tetap ngerjain. Ya, itu ya bentuk penyertaan Tuhan bagiku. Walaupun mungkin aku nggak asik atau gimana, atau kayak diem aja. Bahkan ada yang bilang, ih kakak nih kok gini sih gitu. Ih kakak nih kok nggak tahu sebagai PKK. Ya, anak-anak cowok yang belak-belakan gitu. Kakak ini nggak pede ya gitu. Beneran belak-belakan kadang, aduh buat sakit hati gitu ya. Tapi ya bagianku, ya aku berkomitmen dari awal karena aku mau belajar terus takut akan Tuhan. Ya, ya kalaupun kakakku akhirnya mau terus dimuridkan, ya aku nikmatin tuh. Oh, mereka mau kok seminggu sekali ketemu. Kami dulu seminggu sekali ketemu di Bewan, ya di pelatarannya Bewan.
Kadang mereka sendiri yang ngajak, ayo Kak, kita ke perpus belajar bareng. Aku kaget di situ kan. Wih, mau mereka ya. Ayo Kak, ke kantin Kak, aku lagi mau makan. Ya. Kalaupun mereka seperti itu juga karena penyertaan Tuhan. Tuhan sendiri yang bekerja. Bukan aku yang ngubah hati mereka. Bagianku aku cuma doain mereka gitu ya. Aku doain mereka supaya Tuhan mereka mau terima aku, gitu ya. Mereka terus terbuka diajar. Dan juga minta ke Tuhan supaya aku bisa mengasihi mereka. Aku bisa mengasihi mereka dengan segala keunikan mereka. Gitu ya. Oke, itu teman-teman yang bisa aku sampaikan kiranya teman-teman yang sedang bergumul, ya datang kepada Tuhan, minta Tuhan nyatakan penyertaannya, Tuhan nyatakan kuasanya, janjinya kepada kita. Ya, mari kita berdoa.